Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bu Mutiara Herawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Piko untuk kelas C. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Wakardi Nurfal, dan di sini kelompok kami akan melakukan presentasi di mana kelompok 2 mendapatkan materi terkait pasien yang memiliki gangguan pendengaran. Sebelum masuk ke sesi penjelasan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurul Aziza, kemudian Rifka Nuraini, Salma Fatimah Zahra, Regina Gumalangit, Najwa Alifa Fauzia Mokodompis. Baik, dilanjutkan oleh presentator pertama. Untuk kasusnya yaitu seorang pasien wanita berusia 60 tahun datang ke apotek untuk menembus resep baru dari dokter berupa obat antihipertensi amlodipin 5 mg. Ini adalah pertama kalinya pasien menggunakan obat tersebut. Pasien mengaku belakangan ini sering merasa sakit kepala ringan, tegang di tengkuk, dan mengalami nyeri jantung. Pasien memiliki gangguan pendengaran berat dan tidak menggunakan alat bantu dengar saat berkunjung, sehingga tidak mampu menangkap penjelasan lisan dari apoteker dengan baik. Pasien terlihat bingung ketika apoteker menjelaskan aturan pakaian obat secara lisan. Pasien tampak gelisah karena takut salah dalam minum obat dan merasa tidak percaya diri menerima penjelasan. Identifikasi masalah. Yang pertama, gangguan pendengaran berat. Pasien tidak dapat menangkap instruksi lisan dengan baik. Yang kedua, tidak membawa alat bantu dengar, menghambat komunikasi langsung dengan apoteker. Yang ketiga, resiko kesalahan terhadap penggunaan obat. Khawatir terhadap efek samping dan penggunaan yang salah karena sulit menangkap instruksi. Yang keempat, kurang percaya diri dalam bertanya. Pasiennya terlihat bingung dan ragu untuk meminta penjelasan ulang. Kemudian untuk strategi konseling apoteker, yang pertama, satu, menggunakan komunikasi tertulis, kedua, menggunakan alat bantu visual seperti gambar, yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, yang keempat, menjelaskan dengan perlahan dan gerakan mulut yang jelas, yang kelima, libatkan pendamping pasien jika ada, yang keenam, membangun rasa percaya diri pasien, dan yang terakhir, evaluasi pemahaman dari pasien. Atas nama Ibu Gina. Atas nama Ibu Gina. Atas nama Ibu Gina. Oh iya saya Mbak. Maaf Mbak, pendengaran saya kurang baik. Oh iya Ibu, nggak apa-apa. Ibu kesini sama siapa ya Ibu? Saya sendiri kesini Oke, Mbak. baik. Ini untuk datanya, ini Ibu Gina, usia 60 tahun, alamatnya Jalan Kaliurang ya Ibu? Iya Oke, Mbak. baik. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Nurul Azza yang bertugas pada siang ini. Nah, di sini saya ingin meminta waktu Ibu untuk 3-4 menit ke depan menjelaskan, menggali informasi mengenai obat yang akan Ibu terima nantinya. Apakah Ibu sudah nyaman di sini atau di ruang konsultasi ya Ibu? Di sini saja. Oke, baik. Ibu tidak usah khawatir mengenai kerahasiaannya, insya Allah terjamin ya Ibu di apotek kami. Oke. Sebelumnya Ibu, apakah resep yang Ibu minta ini resep baru atau resep lama ya Bu? Apa Mbak? Apakah resep yang Ibu minta ini resep baru atau resep lama ya Ibu? Ya, Baru ya Mbak? Oke, baru diresepkan dokter ya Ibu? Iya. Nah, kemudian Ibu, saya mau tanya Bu mengenai keluhan yang Ibu rasakan akhir-akhir ini apa ya Ibu? Hah? Keluar Mbak? Bentar Bu, bukan. Maksudnya keluhan. Oh, Apakah sudah jelas? keluhan ya Ibu? Iya, Oh, keluhan. Nah, gimana? Ibu merasakan apa keluhannya Ibu? Saya sering pusing, terus sakit di belakang kepala, kemudian nyeri di dada Mbak. Itu sakitnya itu Ibu rasakan sejak kapan ya Ibu keluhannya itu? Mungkin 1 minggu yang lalu ya Mbak. Walah, ya oke. Apakah dokter sudah bilang Bu mengenai hasil pemeriksaannya? Terus dokter bilang apa gitu Ibu? Dokter bilang tekanan darah saya tinggi, 160 kira-kira Mbak. Saya lupa ya Mbak. Walah, ya baik Ibu. 160 itu cukup lumayan tinggi ya Bu, dalam kategori tinggi. Oke, baik. Sebelumnya apakah Ibu pernah minum obat darah tinggi lainnya? Hah? Apa Mbak? Apakah Ibu pernah minum obat darah tinggi lainnya? Enggak Mbak, ini pertama kali saya dapat Oke. obat ini Mbak. Minum-minum yang lain nggak ada ya Ibu? Biasanya cuma dipijat terus minum air hangat aja Mbak. Oke, baik Ibu.
Di sini saya mau tanya ya Ibu, untuk memastikannya lagi, ini apakah dokter sudah menjelaskan mengenai obat ini untuk apa gitu Ibu? Belum tahu Mbak. Oke. Kemudian apakah dokter sudah beritahu cara minumnya? Satu tablet belum sih Mbak. Oke, baik Ibu. Kemudian apa harapan dokter Ibu sesudah Ibu meminum obat ini? Dokter bilang sih semoga Cepat cepat sembuh. membaik. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, saya rasa cukup. Sebentar ya Ibu, saya siapkan obatnya terlebih dahulu. Ibu bisa tunggu. Ya baik Mbak. Baik Ibu Gina, ini obatnya. Terima kasih telah menunggu. Baik Ibu, di sini saya akan jelaskan secara pelan-pelan ya Bu mengenai obat ini. Nah, obat ini namanya amlodipin. Amlodipin ya Mbak. Iya betul Ibu. Kekuatannya itu sedianya itu 5 mg tiap satu tablet. Jadi Oh. bentuknya ini tablet. Nah, gini. Ibu bisa lihat ini Bu. Oh Oke. iya Mbak. Oke. Nah, nanti obat ini tuh obat ini tuh berfungsi untuk darah tinggi Ibu. Jadi, dari keluhan yang Ibu bilang tadi, kayak tekanan darah Ibu itu lebih stabil dan sakit kepala, leher tegang, serta jantung berdebar Ibu tuh bisa berkurang. Gitu Ibu. Oh iya. Apakah Ibu mengerti? Saya paham Mbak. Oke. Nah, di sini saya jelaskan mengenai aturan pakainya ya, Ibu. Nah, aturan pakainya ini Ibu nanti minum 1 tablet setiap pagi. Jadi, Ibu keluarin dulu, Ibu minum nanti. Nah, minumnya ini harus Gimana Mbak tadi? Satu 1 tablet Oh, setiap pagi. Jadi, Oh, iya. nanti setiap pagi itu Ibu harus minumnya 1 tablet. Nah, minumnya ini harus setelah sarapan. Jadi, nggak boleh Bu kalau misalnya Ibu dalam kondisi perut kosong. Nah, gitu. Oh, iya. Kemudian minumnya ini jangan diminum sebelum makan. Kemudian jangan lupa untuk minumnya ini selalu teratur setiap hari Dengan telur? secara teratur. Oh iya. Oke? Oke Oke. Mbak. Nah, nanti Ibu kemungkinan ini ada efek sampingnya Ibu. Nah, efek sampingnya ini bisa bengkak kaki, tangan, terus mual, terus ngantuk gitu Ibu. Tapi Ibu nggak usah khawatir karena tidak semua efek samping itu dapat terjadi. Oh iya. Cara penjagaannya itu Ibu bisa menggunakannya kata saya tadi dengan teratur dan benar. Oh iya Oke? baik Mbak. Paham Baik. Mbak. Nah, untuk ini tadi Bu, di samping obat ini saya juga tekankan kepada Ibu untuk Ibu jangan stres, kemudian istirahat yang cukup, pola makannya dijaga, hidup sehat gitu. Ibu bisa olahraga yang ringan-ringan gitu. Oke, Ibu? Iya, Mbak. Paham Oke. Mbak. Nanti di rumah apakah ada tempat obat, Bu? Ada Mbak. Oke, nanti disimpan di tempat obat. Kemudian yang pastinya jauhkan dari paparan sinar matahari langsung, karena nanti bisa merusak obatnya, Ibu. Nah, Oh. terus jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oh, Siapa tahu iya. nanti dimaininnya, Bu. Oh, iya, Oke, Mbak. baik. Apakah Ibu bisa mengulangi dari yang saya jelaskan supaya tidak ada kesalahan dalam pemakaian Ibu nantinya? Ini obatnya tadi amlodipin ya Oke, Mbak. oke. Oh iya. Oke Ibu sudah jelaskan Bu mengenai tata caranya, mengenai obat ini pokoknya. Oke, ini pokoknya 1 tablet ini Ibu bisa baca di rumah. Nah nanti kalau misalnya Ibu bingung, Ibu bisa minta bantuan anaknya. Nah di Iya, sini Mbak. saya sudah tuliskan juga 1 kali 1. Nah jadi Ibu bisa lihat lagi nanti ya Ibu. Nanti Iya, bilang sama anaknya kalau misalnya bingung gitu. Apakah Ibu sudah paham Bu? Sudah Mbak. Oke, nanti saya bisa follow up Ibu, memonitoring Ibu untuk kedepannya ya Ibu. Nanti saya telepon Ibu ya Ibu. Tadi sudah ada kok nomor telepon Ibu. Nanti Ya. saya telepon untuk beberapa hari ke depan. Apakah boleh Bu? Boleh Mbak. Oke baik. Kalau semisalnya nanti ada efek samping atau hal lain yang membuat Ibu parah, Ibu bisa langsung ke saya atau konsultasikan ke dokter ya Ibu. Ibu pokoknya jangan takut gitu, oke? Ya. Baik, ini obatnya. Saya doakan semoga Ibu cepat sembuh dan Ibu sehat selalu. Oke, terima kasih ya Ibu. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Bu. Untuk kesimpulannya, melalui pendekatan komunikasi visual dan edukasi yang disesuaikan, pasien dengan gangguan pendengaran berhasil memahami cara penggunaan obat antihipertensi dengan baik. Konseling yang sabar, jelas, dan melibatkan pendamping membantu mengatasi hambatan komunikasi, meningkatkan kepercayaan diri pasien, serta mendukung kepatuhan dalam terapi hipertensi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan dan sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa dilampirkan, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.